Halo Gemini, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan September. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan September ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya. Ini adalah Knight of Wands. Knight of Wands itu adalah energi petualangan gitu, excitement, kayak semangat untuk sesuatu hal yang baru. Terus juga aku mendapatkan tema yang sangat signifikan tentang kesempatan kedua, peluang baru, terus juga tentang terlahir kembali, transformasinya juga temanya sangat kuat gitu ya. Dan ini kesempatan buat kamu untuk semangat lagi, excited lagi gitu. Walaupun pernah ada kecewa dan luka, ini signifikansinya sangat berhubungan dengan sebagian besar ya temanya sangat berhubungan dengan keuangan, bisnis, pekerjaan, dan sebagian lagi berhubungan dengan kesempatan kedua, berhubungan dengan hati gitu, hati, keterhubungan kamu dengan orang-orang tertentu, atau kesempatan kedua berhubungan dengan cinta ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjutnya, kita lihat dulu nih oracle-nya. Yang pertama ini adalah new life ya, itu yang pertama tuh yang di atas. Sorry, bukan new life, regeneration, regenerasi. Nah, ini yang tadi aku bilang, si kartu regenerasi ini berhubungan kayak itu tadi regenerasi kan, kayak ada pemulihan, terus kayak ada kesempatan kedua, kayak ada terlahir kembali. Kalau di Zoom itu kayak pohon, semacam pohon gitu yang udah tinggal pohonnya aja gitu, tapi daun-daunnya itu siap tumbuh kembali gitu. Nah, ini juga sama seperti kamu gitu ya. Mungkin ada momen dimana seperti daun-daun kayak kamu tuh berguguran gitu. Entahlah karena itu misalnya gini, kalau dalam pekerjaan atau bisnis gitu kamu mungkin pernah dikecewakan, ditipu orang, atau dihianatin teman kamu yang udah kamu percaya banget, atau ada hubungan yang tidak berhasil. Tapi dengan kartu ini ya kayak ada pintu yang terbuka buat kamu, kesempatan baru, terus juga kesempatan kedua, peluang-peluang itu terbuka buat kamu di bulan ini. Tinggal gimana kamu itu tadi balik ke si Knight of Wands yang di awal. Ini waktunya kamu semangat lagi, kayak excited lagi, optimis lagi. Jangan biarkan gini, mmm, kegagalan, kekecewaan, atau apapun itu menghalangi diri kamu untuk membuka diri lagi, mencoba lagi, melangkah lagi, jangan sampai seperti itu, ya. Karena lanjutan oracle-nya adalah serendipity. Ini kayak aku melihatnya kayak semacam synchronicity, satu momen diikuti serangkaian momen berikutnya kayak semacam momen kebetulan-kebetulan, tapi ini rangkaian momennya itu akan membawa kamu ketemu orang-orang tertentu, berada di tempat tertentu, dan semuanya itu terasa pas, di mana output-nya itu akan menjadi sesuatu yang kamu kamu akan seneng sih gitu. In the end ini akan bikin kamu seneng dan bikin kamu kayak, "Wah," gitu, dalam artian yang positif ya. Lalu yang berikutnya nih aku bilang ya, kartu oracle yang berikutnya adalah fleksibel gitu, waktunya kamu fleksibel, adaptif, kayak itu tadi sebenarnya untuk urusan fleksibel ya, sebagai mutable sign, mutable itu kan Gemini, Pisces, Virgo, sama Sagittarius itu kalau urusan fleksibel udah mereka tuh yang paling jagonya gitu. Cuman kan kalau misalnya kita kecewa bertubi-tubi kadang kemampuan fleksibel kita tuh bisa hilang gitu atau sempat redup. Tapi ini sebuah pengingat buat kamu, ayo gitu keluarin lagi kemampuan adaptasi kamu, kecerdasan kamu, kayak kamu tuh pinter gitu. Pinter adaptasi, pinter untuk menyesuaikan diri gitu dan kamu tinggal keluarin kepintaran kamu itu aja ya. Nah, oracle yang berikutnya nih. Yang berikutnya ini South Node, kata kuncinya masa lalu. Nah, South Node ini berhubungan dengan masa lalu, berhubungan dengan zona nyaman. Tadi kan ada suatu tema tentang di masa lalu um, ada pengalaman-pengalaman tertentu yang gitu bikin kamu sempat redup, bikin kamu sempat kecewa. Dan ini sebuah reminder dan ketika kita terlalu nyaman dalam kecewa itu, nah itu yang menghalangi kamu untuk bertumbuh gitu sih. Oke, kita balik lagi ke si Knight of Wands tadi kan itu petualangan ya. Nah, konfirmasinya adalah stork. Stork itu melambangkan perubahan gitu, perubahan pergantian musim. Karena burung itu kan selalu berpindah setiap musim berganti. Sama ini kayak kamu tuh di fase transisi di mana musim hidup kamu itu berganti gitu ya. Bisa dipahamin sih kalau kecewanya berat banget, kehilangannya berat banget, patah hatinya berat banget karena di sini posisi blessing-nya adalah si Nine of Swords. Nine of Swords itu kan kayak tidur nggak nyenyak, mimpi buruk, kegelisahan, terus juga mungkin ada isu-isu tertentu yang berhubungan dengan kesehatan mental atau kamu segitu kenanya gitu ya terpukulnya sampai itu juga ngefek ke kesehatan mental kamu. Konfirmasinya adalah Fox gitu. Fox itu berhubungan dengan pekerjaan. Ya, jadi mungkin ada suatu isu tentang di waktu lampau tadi yang aku bilang mungkin kamu ditipu, ditusuk dari belakang atau
adalah sesuatu hal terjadi yang bikin kamu kecewa banget sampai di titik mungkin sebagian kena mental gitu ya. Tapi karena posisinya di blessing kamu, gini aku melihat kayak kamu sudah belajar gitu, kayak udah mengerti, kayak udah ada kebijaksanaannya. Oke, gue kecewa. Oke, gue terluka gitu, tapi gue belajar sesuatu dari hal itu. Kita lihat nih, tantangannya kan Three of Swords tuh. Tadi aku udah bilang tantangannya ada Three of Swords kekecewaan. Berhubungan dengan itu berhubungan dengan komunikasi, kabar-kabar, terus juga informasi. Ini kayak aku melihat beberapa skenario kenapa kamu kecewa di waktu lampau. Pertama bisa jadi karena ada miskomunikasi antara dua belah pihak kamu dan siapa gitu ya. Ada miskomunikasi di mana itu jadi panjang gitu atau bisa merenggangkan hubungan-hubungan tertentu. Lalu skenario berikutnya aku kasih pakai contoh biar lebih mudah dipahamin. Misalnya gini, kan kayak di waktu lampau tuh ada tentang influencer yang flexing dan dia punya produk tertentu. Banyak lah itu beritanya nggak cuma sekali dan ada jenis-jenis influencer tertentu. Dan ada juga masyarakat yang kemakan sama sama kontennya mereka dan mereka percaya dengan apa yang mereka jual, kena tipu, akhirnya kehilangan duit banyak. Mungkin kamu berada di posisi itu orang yang kena tipu. Kayak percaya dengan flexingan si influencer ini. Ini contohnya. Kayak kamu mungkin kayak kemakan image seseorang gitu, entahlah ini konteksnya berhubungan dengan bisnis, pekerjaan, atau hubungan romantis. Mungkin mereka menampilkan image tertentu, kamu kemakan, tapi ternyata mereka enggak seperti itu, enggak sebagus itu. Tapi seiring berjalannya waktu, oh ternyata aslinya baru kelihatan. Oh ternyata gue dirugikan nih secara material mungkin, secara emosional, atau semuanya kena. Karena di situ ada nine of sword ya, sampai di titik kamu cemas, kamu mimpi buruk, atau kayak dunia kamu segitu tergoncangnya. Tapi ingat ya, ingat momen itu adalah momen kamu belajar ke depannya, kamu udah punya bekal nih ketika ada misalnya ada orang-orang yang vibe-nya serupa dengan orang yang kamu temuin seperti itu. Terus sekarang kamu udah punya informasi untuk memfilter memfilter hal-hal yang terlihatnya terlalu bagus nih, kamu jadi lebih kritis. Oh, yang terlalu bagus ini kayaknya nggak mungkin deh gitu. Jadi kayak kamu udah punya informasi semacam itu. Nah, itu ketika kamu sudah punya info itu, mau semesta datangkan kesempatan-kesempatan baru untuk kamu memperbaiki keadaan bisa, menyelamatkan hubungan tertentu bisa, atau bisa jadi juga kayak hasil pembelajaran kamu itu kayak semesta datangkan kesempatan kedua untuk kamu mencoba lagi, apapun konteksnya ya, aku tekankan. Ini sih lebih kepada tadi ya, aku bilang di awal lebih kepada berhubungan dengan pekerjaan atau finansial, tapi bisa juga sebagian lagi ini berhubungan dengan, perasaan gitu. Atau kayak ibaratnya kamu meriset hidup kamu in general gitu, semua aspek kamu, semua aspek kehidupan kamu, kamu punya kesempatan kedua untuk kamu, apa ya, kamu menampilkan sisi diri kamu yang udah banyak berubah juga dengan tadi, momen kamu kepentok kepentok dengan banyak hal. Karena di waktu yang akan datang, lihat nih, mmm, ada death lalu diikuti dengan fish. Death itu tadi kan aku bilang di awal, tema transformasinya tuh kuat banget gitu. Tadi ada regenerasi, ada kesempatan kedua, sekarang death itu selalu berbicara transformasi. Dikonfirmasi sama ikan, ikan ini signifikansinya berhubungan dengan spiritualitas, berhubungan dengan abundant gitu. Jadi kayak selain kamu punya kesempatan kedua, kayak ada yang berubah juga gitu dengan perjalanan spiritual kamu, kamu lebih bijak, kamu punya awareness yang berbeda, kayak mungkin level consciousness kamu juga kayak udah beda gitu dengan versi diri kamu sebelum kamu kepentok dengan hal ini gitu ya. Selain itu, kesempatan kedua kamu ini berhubungan untuk kamu kayak memutar balik keadaan dalam konteks finansial ataupun pekerjaan. Nah, advice-nya adalah kenapa aku bisa bilang ini sebagian lagi sorry, sebagian lagi berhubungan dengan, hati gitu ya, atau hidup in general karena di sini advice-nya ada King of Cups sama sosok woman gitu. Kayak ini kesempatan kedua kamu untuk memperbaiki keadaan, entahlah ini sosok perempuan ini bisa siapa aja ya. Bisa temen, mungkin pertemanan yang merenggang, mungkin, rekan kerja, rekan bisnis yang merenggang, atau anggota keluarga, atau mantan gitu, atau orang yang mungkin hubungan kalian lagi break sekarang. Tapi ini juga bisa kayak gini, setelah kamu banyak melewati banyak hal gitu, kamu akan ketemu dengan orang juga yang punya level kebijaksanaan, wisdom, kedalaman emosional yang berbeda juga, karena mereka juga udah melewati banyak hal gitu. Semoga bisa dipahamin ya. Jadi, kesempatan kedua kamu untuk ketemu orang yang juga udah mengerti gimana rasanya di posisi kamu. Oke, lalu advice-nya adalah
Kayak kasih energi waktu kamu atau invest pada sesuatu yang beneran penting gitu buat kamu, skala prioritas kamu. Tapi di titik ini kayak apa yang kamu anggap penting sekarang itu mungkin sangat berbeda dengan apa yang kamu anggap penting sebelumnya gitu. Karena ibaratnya gini, orang yang sudah melewati banyak hal gitu, dunianya berubah, cara berpikirnya berubah, apa yang dianggap penting juga pastinya akan berubah. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.